beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret wajib militer untuk 135.000 pemuda pada musim gugur 2025, menjadikannya angka tertinggi sejak 2016. Meski diklaim sebagai program rutin dan bukan untuk pertempuran, peningkatan jumlah ini mencerminkan eskalasi militer di tengah ketegangan geopolitik, terutama terkait Ukraina. Total wajib militer tahun 2025 mencapai 295.000 orang. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret yang memerintahkan 135.000 pemuda untuk mengikuti wajib militer rutin pada musim gugur 2025. Jumlah ini menjadi yang terbesar sejak 2016, menandai eskalasi signifikan dalam pengerahan militer tahunan Rusia. Dekret tersebut diumumkan pada Senin, 29 September 2025, dan mulai berlaku pada 1 Oktober hingga 31 Desember 2025. Wajib militer ini akan melibatkan pemuda Rusia berusia antara 18 hingga 30 tahun yang akan bertugas selama 1 tahun di pangkalan militer dalam negeri. Wajib militer 135.000 warga negara Federasi Rusia mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2025. Demikian bunyi isi dekret yang dikutip AFP. Meskipun bertepatan dengan meningkatnya ketegangan di Ukraina, Kremlin menegaskan bahwa para wajib militer ini tidak akan dikirim ke medan tempur. Namun, laporan dari sejumlah media lokal menyebut adanya kemungkinan sebagian dari mereka dikerahkan setelah menyelesaikan pelatihan militer. Program wajib militer ini merupakan bagian dari kampanye rutin Rusia yang digelar setiap musim semi dan musim gugur. Pada musim semi 2025 lalu, Rusia telah memanggil sekitar 160.000 pemuda untuk menjalani pelatihan serupa. Jika ditotal, jumlah wajib militer tahun ini mencapai 295.000 orang, menjadikannya sebagai angka pemanggilan tahunan tertinggi sejak 2016. Angka tersebut menunjukkan peningkatan tajam dibandingkan beberapa tahun terakhir, di tengah gejolak geopolitik yang masih berlangsung. Berbeda dengan mobilisasi parsial, seperti yang dilakukan Rusia pada 2022 untuk konflik Ukraina, kampanye wajib militer ini tidak dimaksudkan sebagai persiapan langsung untuk pertempuran. Namun, para lulusan pelatihan berpotensi dipanggil untuk dinas aktif jika dibutuhkan di masa depan. Rusia biasanya menggelar kampanye wajib militer musim semi antara April hingga Juli, seiring dengan masa kelulusan sekolah dan perguruan tinggi. Pemilihan waktu tersebut memudahkan proses rekrutmen dan memperluas basis personel militer nasional. Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar dalam konflik Ukraina, menghujani wilayah Ukraina selama lebih dari 12 jam dengan hampir 600 drone dan 48 rudal, menewaskan setidaknya 4 orang di Kiev. NATO merespons dengan meningkatkan kesiapsiagaan militernya di Eropa Timur. Meski Ukraina berhasil menembak jatuh sebagian besar serangan, kerusakan besar tetap terjadi, memperkuat kekhawatiran akan eskalasi lebih luas di kawasan. Konflik Ukraina baru saja memasuki babak yang sangat mengkhawatirkan. Pada hari Minggu, Rusia melancarkan salah satu serangan udara terbesar dan terlama dalam perang ini, menghujani wilayah Ukraina selama lebih dari 12 jam dengan hampir 600 drone dan 48 rudal. Ibu kota Ukraina, Kiev, menanggung beban terberat dari serangan brutal ini, yang menyebabkan setidaknya 4 korban jiwa, termasuk seorang gadis berusia 12 tahun. Skala serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan kedekatannya dengan perbatasan, langsung memicu reaksi keras dari NATO. Aliansi tersebut segera merespons dengan mengerahkan jet tempur siluman F-35 dan menempatkan sistem pertahanan udara di siaga tinggi, terutama di Polandia. Menurut laporan,
Rusia menyerang dengan total 643 aset udara, mengenai setidaknya 41 lokasi. Meskipun Rusia mengklaim menargetkan lokasi militer dan fasilitas industri, laporan dari lapangan menunjukkan kerusakan luas pada bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil di 5 distrik Kiev. Presiden Volodymyr Zelensky mengutuk keras insiden ini. Serangan brutal, teror yang disengaja dan terarah terhadap kota-kota biasa, kata Zelensky, yang mengonfirmasi semua korban tewas berada di Kiev. Peringatan Zelensky semakin mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menunggu untuk menyelesaikan perangnya di Ukraina. Dia akan membuka arah lain. Tidak ada yang tahu kemana. Pesan ini selaras dengan peringatannya sebelumnya tentang Rusia yang menguji pertahanan udara Eropa. Keberhasilan pertahanan udara Ukraina. Meskipun serangan masif, Angkatan Udara Ukraina melaporkan keberhasilan menetralkan total 611 target, termasuk 566 kendaraan udara tak berawak, UAV, dan puluhan rudal jelajah seperti KH-101 dan Kaliber. Namun, 5 rudal dan 31 drone berhasil menghantam 16 lokasi. Skala serangan dan risiko jatuhnya puing-puing di wilayah NATO memaksa aliansi tersebut untuk mengambil tindakan militer tegas. Polandia menjadi pusat respons, mengerahkan jet tempur dan membatasi sementara sebagian wilayah udaranya. Pengerahan F-35, jet tempur siluman F-35 milik NATO dikerahkan untuk berpatroli di langit timur hingga serangan Rusia berakhir, memastikan tidak ada pelanggaran batas wilayah. Siaga tinggi, sistem radar Polandia ditempatkan pada tingkat siaga tertinggi. Penutupan wilayah udara di dekat kota-kota tenggara Polandia, Lublin dan Rzeszów, ditutup sementara sebagai tindakan pencegahan. Pengerahan jet tempur F-35 ini menyoroti bahwa NATO memandang serangan drone dan rudal ini sebagai ancaman serius, terutama setelah serangkaian aktivitas drone tak dikenal di atas Denmark dan Norwegia minggu ini, yang dicurigai sebagai bagian dari strategi agresi hibrida Rusia. Serangan udara masif Rusia yang berlangsung 12 jam ini, ditambah dengan pengerahan jet tempur siluman F-35 NATO di perbatasan, menandai eskalasi signifikan dalam konflik. Hal ini meningkatkan kekhawatiran tentang potensi ketidakstabilan regional yang lebih luas dan menegaskan kembali kekhawatiran Zelensky bahwa ambisi Putin melampaui batas Ukraina. Dengan tensi militer di perbatasan timur NATO yang semakin tinggi, bagaimana seharusnya aliansi tersebut memperkuat pertahanan udaranya secara permanen untuk menghadapi ancaman drone massal dan rudal yang terus meningkat? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Dalam pertemuan di sela sidang umum PBB, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyepakati perjanjian senjata senilai $90 miliar, komitmen pertahanan terbesar antara kedua negara. Salah satu permintaan kunci Ukraina adalah rudal jelajah Tomahawk, senjata canggih jarak jauh yang berpotensi mengubah dinamika perang. Setelah pertemuan krusial di sela-sela sidang umum PBB di New York, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan langkah besar yang berpotensi mengubah wajah perang. Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan telah menyepakati poin-poin utama untuk perjanjian pembelian senjata senilai $90 miliar. Ini adalah komitmen senjata terbesar antara Kiev dan Washington, menandakan kemitraan pertahanan jangka panjang yang signifikan. Kami membahas dan menyepakati poin-poin utama dengan Presiden Donald Trump. Sekarang kami beralih ke implementasi praktis, kata Zelensky. Tapi, ada satu senjata canggih yang secara spesifik diincar oleh Kiev dalam kesepakatan ini, rudal jelajah Tomahawk. Mengapa Tomahawk begitu penting, dan mampukah Trump merealisasikan permintaan ini? Dalam pertemuan tatap muka mereka, Zelensky secara spesifik meminta Washington untuk menyediakan senjata yang sebelumnya tidak pernah dipasok ke Ukraina. Meskipun tidak merinci, laporan mengarah pada rudal jelajah Tomahawk. Mengapa Tomahawk? Tomahawk bukan rudal biasa. Ia adalah rudal jelajah jarak jauh, segala cuaca, yang dikenal sebagai salah satu senjata paling andal dan legendaris milik Angkatan Laut Amerika Serikat dan Inggris. Jangkauan mengerikan, varian modern seperti Blok 4 dan Blok V memiliki jangkauan lebih dari 1.600 km. Ini memungkinkannya menyerang target darat yang jauh di belakang garis musuh dari jarak aman.
siluman sulit dicegat, Tomahawk terbang dengan kecepatan subsonik, sekitar 885 km per jam, pada ketinggian yang sangat rendah, hanya sekitar 30 hingga 90 meter di atas permukaan tanah, sehingga sangat sulit dideteksi oleh radar. Akurasi tinggi, rudal ini menggunakan kombinasi sistem pemandu canggih, GPS, tercom, dan BSMAK, memastikan akurasi serangan yang sangat tinggi. Bayangkan jika Ukraina memiliki senjata dengan jangkauan dan akurasi seperti Tomahawk. Ini akan secara drastis meningkatkan kemampuan mereka untuk menargetkan infrastruktur militer Rusia yang vital. Meskipun Zelensky mengatakan Trump menjawab bahwa Amerika Serikat akan mengusahakannya, laporan awal dari Axios menyebutkan adanya penolakan Trump untuk memasok Tomahawk ke Kiev. Tomahawk adalah aset militer premium yang penggunaannya sangat dibatasi bahkan di kalangan sekutu Amerika Serikat. Menjualnya ke Ukraina akan menjadi keputusan politik dan strategis yang sangat besar, berpotensi memicu eskalasi langsung dengan Rusia. Meski begitu, kesepakatan senjata $90 miliar ini, yang fokusnya sekarang beralih ke implementasi praktis, menunjukkan komitmen jangka panjang Amerika Serikat, terlepas dari jenis senjata spesifik yang disepakati. Keputusan akhir tentang Tomahawk akan menjadi ujian bagi hubungan baru antara kedua presiden ini dan kebijakan luar negeri Amerika di masa mendatang. Kesepakatan senjata $90 miliar ini menunjukkan bahwa Ukraina sedang mempersiapkan diri untuk pertahanan jangka panjang, beralih dari bantuan darurat menjadi pengadaan senjata besar-besaran. Permintaan untuk Tomahawk menyoroti kebutuhan Kiev akan senjata jarak jauh presisi untuk mengakhiri kebuntuan. Menurut Anda, mengingat sensitivitasnya, apakah Amerika harus memenuhi permintaan Zelensky untuk Tomahawk, atau haruskah rudal itu tetap berada di tangan NATO? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Italia meredam ketegangan dengan menyatakan Putin tak berniat memicu Perang Dunia III, bertolak belakang dengan kekhawatiran Ukraina dan negara-negara NATO Timur. Pernyataan ini menunjukkan perbedaan sikap di dalam NATO soal ancaman Rusia. Di tengah meningkatnya ketegangan dan klaim pelanggaran wilayah udara oleh Rusia di Eropa Timur, salah satu anggota kunci NATO, Italia, justru menyuarakan nada yang meredam. Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, secara terbuka menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak tertarik untuk memicu konflik global atau Perang Dunia III. Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung terhadap klaim Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengeklaim bahwa Rusia dapat menargetkan Italia atau negara-negara Eropa lainnya dengan serangan drone. Menlu Tajani berusaha meyakinkan publik Italia dan Eropa bahwa klaim serangan drone tersebut tidak didukung oleh penilaian intelijen Italia. Saya rasa Putin tidak ingin memulai Perang Dunia III, jadi saya ingin meyakinkan seluruh rakyat Italia, kata Tajani. Saya tidak yakin Putin ingin mengirim drone untuk menyerang kita. Tambahnya, mengungkapkan bahwa ia telah mendiskusikan masalah tersebut dengan Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto. Sikap Italia ini sangat kontras dengan laporan dari anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia. Sebelumnya, Polandia dan Estonia menuduh jet tempur dan drone Moskow melanggar wilayah udara mereka, tuduhan yang konsisten dibantah oleh Rusia. Rusia, melalui Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, juga dengan tegas membantah semua tuduhan ini dan balik mengkritik Barat. 1. Bantahan pelanggaran udara. Terkait tuduhan Polandia, Lavrov berargumen bahwa drone yang ditemukan di wilayah Polandia tidak mungkin diluncurkan dari Rusia, karena jangkauan terbang drone tersebut lebih pendek daripada jarak dari perbatasan Rusia ke perbatasan Polandia. Moskow menuduh insiden itu direkayasa untuk menggagalkan proses perdamaian Ukraina. 2. Kritik terhadap retorika perang. Lavrov juga menggunakan pidatonya di Majelis Umum PBB untuk menepis klaim Barat bahwa Moskow berencana menyerang NATO dalam beberapa tahun mendatang. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa beberapa pejabat blok Eropa mulai serius membicarakan Perang Dunia III sebagai skenario potensial. Rusia, tegas Lavrov, tidak pernah secara sengaja melancarkan serangan rudal atau pesawat nirawak terhadap anggota blok militer pimpinan Amerika Serikat. Pernyataan Tajani menunjukkan adanya keretakan di antara anggota NATO mengenai tingkat ancaman dari Rusia. Sementara negara-negara garis depan di Eropa Timur bersiaga penuh dan melihat Rusia sebagai ancaman langsung, Italia sebagai salah satu negara pendiri NATO mencoba meredakan situasi dan meragukan niat Putin untuk mengeskalasi konflik di luar perbatasan Ukraina. Menurut Anda, apakah Italia benar bahwa Putin tidak tertarik pada perang global,
Atau apakah Italia meremehkan ancaman untuk menghindari kepanikan domestik? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.